Bismillahirrahmanirrahim. Yang ketujuh, alla ya'taqida fardhan min furudihi sunnatan. Tidaklah mengiktikadkan atau meyakini yang fardu dari fardu-fardu wudu itu sebagai sunnah. Jadi kalau wudu yang fardu diyakini itu sunnah, maka tidak sah wudunya. Nah, di sini ada beberapa kondisi. Yang pertama di sini taratan taqidu anna kulla af'alil wudu'i fardun. Bisa jadi orang itu dia mengiktikadkan setiap perbuatan wudu itu adalah fardu. Jadi apa saja lihat gurunya berwudu, ini ya begitulah wudu, semua wajib. Kan ada orang begitu kan, baca hadis nggak tahu ini mana rukun mana tidak, semuanya dianggap ini mencontoh Nabi, wajib semua. Fayasihu minhu wudu, maka sah wudunya itu. Jadi tidak tahu rukun, tidak tahu ini, tapi dia yakini semuanya wajib. Menurut musannif sah. Tapi paling kalau ketemu orang bisa berhualnya. Ini kada sah jar menuduh orang, karena dia tidak tahu mana yang wajib, dianggapnya wajib semua. Tapi tetap wudunya sah. Nah, kemungkinan kedua, dia mengiktikadkan setiap perbuatan wudu itu sunnah, maka tidak sah. Ya, tidak sah. Kemudian yang ketiga, dia mengiktikadkan bahwasanya ada yang wajib, ada yang sunnah. Wudu ini ada yang wajib, ada yang sunnah, tapi dia tidak bedakan itu. Maka ada rincian di sini. Pertama, kalau dia itu amian, yakni orang awam, maka sah. Asal digawe ya, digawe syarat rukunnya. Tapi dia tahu ini ada yang wajib, ada yang sunnah. Cuma mana yang wajib, mana yang sunnah kada ingat. Nah, maka sah saja wudunya kalau dia orang awam. Nyamannya bang orang awamnya sah tarusinya. Cuma nanti ada ya kada sah, syaratnya nggak terpenuhi kada sah juga. Untuk urusan ini sah dia. Urusan kita berpandir dalam sholat misalnya satu kata tetap sah kalau dia nggak ngerti. Jadi kalau orang alim jangankan satu kata, berdehem aja sengaja batal itu wudunya. Orang batuk ya, inya kada gatal ikut batuk juga ya, toleransi batal itu wudunya kalau dia alim. Ya. Yang B ya, kalau dia alim maka menurut Ibnu Hajar kalau disebut Ibnu Hajar di fikih itu Ibnu Hajar Al-Haytami yang ahli fikih ya, maka ini sah. Ibnu Hajar Al-Haytami ini murid dari Imam Syekh Zakaria Al-Ansari ya. Ketika ditanya kenapa pintar betul Syekh Zakaria Al-Ansari ini, kata beliau, bagaimana tidak pintar, aku diapit 2 batu. Gurunya itu Ibnu Hajar Al-Asqalani, pintar. Murid beliau Ibnu Hajar Al-Haytami, pintar juga. Jadi kalau punya guru pintar, punya murid pintar, kejepit orang pintar jadi pintar. Wala yasihhu indar Romli, tetapi menurut Imam Romli tidak sah. Jadi kalau orang alim dia punya harusnya ngerti, tetapi dia ngiktikadkan ya fardu dan sunnah itu tidak dibedakan, maka menurut Imam Romli tidak sah. Imam Romli ini juga pintar, ulama mazhab Syafi'i. Pintar semua ini. Kalau tidak pintar tidak akan dikutip di sini. Kemudian kemungkinan keempat ya, dia mengatakan bahwasanya mengusap kepala ya, mashar ra'si wa ghaslar rijlain, dan membasuh 2 kaki itu salah satunya sunnah ya. Padahal dua-duanya ini kan wajib ya. Mengusap kepala
dan membasuh kedua kaki itu salah satunya sunnah. Tapi dia tidak lam yu'ayyin, tidak tentukan mana yang sunnah. Maka ini sah juga wudunya. Sah juga. Karena apa di sini? Li'annahu lam ya'taqid fardhan muayyanan annahu sunnah. Karena dia tidak mengiktikadkan fardu tertentu itu sebagai sunnah. Jadi seperti itu. Ini kalau dia ngerti ya fardu dan sunnah. Tapi kalau beda pendapat itu tetap sah kalau dia memang menganggap pendapat yang dipegang itu yang lebih benar. Seperti kayak mazhab Imam Ahmad itu kumur-kumur wajib itu. Mazhab Syafi'i enggak. Nah, ini enggak masuk pembahasan di sini. Kemudian syarat ke-8, wudu itu airnya harus suci. Karena hadas itu tidak bisa diangkat kecuali dengan air suci yang mutlak. Mutlak. Ketuasan apa ini? Fi'il madinya apa? Fi'il madinya itlaqo. Adalah fi'il madi itlaqo. Wazan ifta'ala ada taknya. Berarti mutlaqo ini kalau diikutkan ini dilihat ini mem ini tambahan huruf asalnya to ini ain, to ini fa fi'il, lam ini ain fi'il, qaf itu lam fi'il. Tinggal diganti muf'al, muf'alun. Muf'alun. Muf'alun berarti fa'ala. Muf'alun. Muf'alun. Fa'ala itu ikut wazan muf'alun itu isim maf'ul. Isim fa'ilnya muf'ilun. Apa fi'il madinya kalau muf'ilun itu? Berarti ikut wazan af'ala kan? Af'ala yuf'ilu if'alan wa muf'alan. Fahuwa muf'ilun. Muf'ilun wa dzaka muf'alun. Memang nyamannya dihafal Bang Hasan itu. Aman kada hafal kayak gitu nanti. Sebetulnya bisa Anda hafal tuh bisa ya tadi caranya. Oh ini mem. Ini ganti fa, muf. Ini ganti ain, muf'a. Ini ganti lam. Ini a i u itu kan barang aja. Nanti nunggu belajar nahwu. Jadi muf'alun. Muf'alun baru cari di daftar itu, daftar wazan. Muf'alun. Nah, cari di sini mana ada muf'alun. Nah, ini muf'alun ya kan? Muf'alun di sini. Berarti ikut wazan ya mutlakun di sini ikut wazan muf'alun ininya dari af'ala. Af'ala atlaqa. Mutlak itu artinya ya apa? Atlaqa kayak tolak gitu, tolak. Mutallaqah. Mutallaqah ditolak ya. Wanita yang ditalak ya. Apa? Ditalak itu artinya apa? Apa dicerai itu? Dibebaskan. Atlaqah itu bebas, dibebaskan. Dibebaskan dari ikatan pernikahan. Anti thaliq. Engkau bebas. Bahasa ininya kan gitu. Bebas dari ikatan pernikahan. Kalau mutlak itu berarti bebas. Bebas tanpa ada nama yang lain kan? Kalau air dikasih teh, sebutannya kan bukan air saja tapi air teh, air kopi, air mawar, air ini. Kalau air saja tidak ada lainnya bebas itu, ya air mutlak itu, tidak ada tambahannya. Ya, nah itu air mutlak. Mana tadi? Jadi
bil ma'it tahuril mutlaki. Ini sifat dari tahur. Artinya tidak sekedar suci, tapi juga mutlak. Hadas itu tidak bisa diangkat kecuali dengan air mutlak. Sehingga tapi kalau air ledeng itu walaupun ada ledengnya mutlak juga. Air aqua misalnya walaupun ada aquanya mutlak juga ya. Sungai. Air aki. Air aki ada dua ya. Yang H2SO4 itu bukan air, itu asam sulfat. Tapi ada air aki yang botol warna biru itu memang dasar air murni, itu H2O aja. Jadi itu sah aja dipakai wudhu. Yang biru ya, yang hijau. Yang merah itu yang asam sulfat bakar tuh kulit. Sakit gigi langsung hilang giginya. Karena sakitnya hilang, giginya hilang. Lanjut. Itu air mutlak. Sehingga kalau ada kopi misalnya atau teh misalnya bekameh kalau ada banyu bebasuh pakai air teh misalnya. Karena sah itu tetap najis. Yang kedua ini diurung semut lagi. Air kelapa tetap tidak sah itu. Tidak sah. Sebagaimana pembahasan telah lewat ya, sudah dibahas dan pembahasan tentang air. Ya. Jadi syarat ke-8 ini dipastikan airnya itu air yang suci dan mutlak. Ya. Yang air kaporit sebenarnya tidak boleh juga kalau hati-hati ya. Maka kalau di ledeng itu kalau bau kaporit benar, diamkan ya dulu supaya tidak itu. Walaupun ya ikhtilaf nanti. Izalatun najasah al-ainiyah. Yang ke-9 itu menghilangkan najis ain. Ainiyah itu ya ma taro al-ain. Apa yang kelihatan mata. Najis yang kelihatan mata. Sehingga kalau kencing misalnya sudah lawas, kada kelihatan lagi, itu namanya najis hukmiyah. Atau misalnya sudah ada bekas kencing ya, basah di lantai. Kalau kelihatan basahnya itu najis ainiyah. Maka tidak boleh disimbur, kita sudah bahas di awal ya. Nggak boleh langsung disimbur jadi najis semua. Bersihkan dulu sampai jadi najis hukmiyah, nggak ada lagi bekasnya itu, tapi hukumnya masih najis. Baru disimbur air perciki. Maka begitu. Itu najis kalau ain. Nah kalau di anggota wudhu ada najis ainiyah ini, maka itu kalau tidak ya, la tazulu bi ghuslatin wahidatin, kalau tidak hilang dengan satu basuhan, fayajibu ghuslatani bil ittifaq, maka wajib dengan dua basuhan secara ittifaq. Artinya tidak ada perbedaan pendapat. Ada najis di tangan misalnya kan, berwudu ya. Ketika satu basuhan ya, itu tidak cukup, masih ada nempel najisnya, maka wajib dua basuhan. Terus kalau satu basuhan sudah hilang langsung, ada tai ayam misalnya ya di kaki misalnya atau injak misalnya, kemudian basuh wudu belum dihilangkan ya, begitu dikasih keran air langsung hilang, jadi satu basuhan langsung hilang, habis itu kotoran ayamnya misalnya. Maka di sini ada ikhtilaf ya. Menurut Imam Ar-Rafi'i tetap itu harus dua basuhan. Basuhan pertama itu adalah raf'ul khobath, dihitung di dalam Sofatus Zubat. Basuhan pertama menghilangkan kotoran najis tadi. Kemudian ghuslatun li raf'il hadas. Basuhan satunya, kedua itu untuk mengangkat hadas. Jadi dua kali basuhan. Tapi yang mu'tamad, yang dianggap sebagai mazhab Syafi'i yang lebih kuat itu adalah
yang dipakai Imam An-Nawawi, yakni takfi ghuslatun wahidah. Cukup satu basuhan sudah cukup. Ini syarat ke-9. Diingat-ingat daulah, wudulah kalau terinjak kotoran. Yang ke-10 jaryul ma'i ala jami'il udwi, mengalirkan air pada seluruh anggota. Yakni tidak cukup pakai lap, nggak cukup pakai lap atau es batu misalnya ya kan, wah gitu nggak cukup. Harus dialirkan, walaupun lapnya itu basah juga, tidak cukup. Kemudian yang ke-11 ya, di sini tahakkukul muqtadi, maknanya adalah al-jazmu fin niyah, menjazmkan niat, memang betul-betul mau berwudu, walaupun dia ini ragu-ragu apakah punya wudu atau enggak. Dia ini hadath muhditsun am mutawaddiun, kentut enggak ya, ragu-ragu. Maka wudunya itu tetap harus yakin kalau mau berwudu. Ragu-ragu niat wudunya ragu-ragu juga enggak sah. Ya memang mau berwudu itu, walaupun tadi ragu apakah sudah kentut atau belum. Kalau tadi misalnya sudah wudu terus ragu apakah batal atau enggak, maka sebetulnya bisa dihukumi dia itu punya wudu, enggak perlu wudu lagi. Maghrib misalnya, terus baca-baca ya, kemudian Isya, kada ingat tadi batalkah kadakah, maka bisa dilanjutkan, ya ini dia tidak batal, dihukumi tidak batal ya. Nah dalam kondisi begitu mau berwudu bagus ya, berwudu bagus. Jadi kalau dasar pelupaan ya, hanya berwudu lupa maka bagus diulangi lagi. Karena kalau lupa sudah wudu atau belum itu beda ya dengan lupa batal atau enggak. Sudah wudu atau belum, maka dihukumi belum wudu. Walaupun karena dingin kemudian dimantep-mantepkan sudah aja gini. Tetap dihukumi belum wudu, karena ragunya itu antara sudah wudu atau belum. Yang yakin itu ya pasti belum, diyakinkan belum. Tetapi kalau sudah wudu itu yakin batal atau tidak, maka dipilih yang tidak batal. Itu yang kaidah al-yakin. Yang yakin itu tidak bisa dihilangkan dengan yang syak gitu. Jadi mesti niat wudu itu bujur-bujur niat. Yang ke-12 dawamun niyati hukman, dawam, berkekalan niatnya itu, yakni tidak datang, tidak terjadi apa yang menafikan wudu itu, seperti murtad. Saat wudu murtad ya, baru basuh tangan misalnya ya, batal, dia enggak memenuhi syarat. Atau dia ini ya, di sini salah satunya wa alla yasrifaha ila ghairil mar'i, dia memalingkan niatnya kepada yang bukan diniatkan. Saat basuh tangan niat dalam hati sudah mau ngampih aja ya, maka tidak memenuhi syarat sahnya itu. Kemudian yang ke-13 tidak mentaklik niat. Taklik itu gantung. Yang paling sering kan taklik, talak ya, ada sighah taklik itu menggantungkan talak ya. Ini sudah dibahas ya di sini. Menggantungkan talak itu kalau begini maka jatuhlah talak saya satu kepada engkau. Itu kan gantung. Kalau syarat-syarat yang diucapkan itu terpenuhi, maka jatuh talak. Tapi kalau enggak ya enggak. Niat itu juga ya. Kalau ini airnya dingin berarti saya berwudu misalnya. Kalau panas atau anget enggak. Nah itu ya enggak sah wudu. 14 dan 15 itu masuk waktu dan mualah.
Ini bagi orang yang berkekalan hadas seperti beser, al-mazi, keluar mazi terus ya, atau istihadah, darah keluar terus kayak darah haid ya, maka dia wudunya itu mesti sudah masuk waktu dan mualah, tidak boleh antara wudu itu ada jeda yang panjang.